husni ibadatik. Kemudian para jamaah sekalian, pada hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan sebuah hadis bahwasanya selepas kita melakukan zikir, kemudian apalagi yang sunnah dibaca, maka disunnahkan kita membaca selepas salat subuh dan maghrib kalimat Allahumma ajirni minan nar, ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Dibaca berapa kali? Sab'a marratin, dibaca sebanyak 7 kali. Makanya juga sama, zikir ini jangan ditinggalkan. Apa maknanya? Allahumma ajirni minan nar, ya Allah hindari aku, jauhi aku dari siksa api neraka. Makanya di antara zikir yang disunnahkan dari yang tinggal kita membaca kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali, kemudian ayat kursi, kemudian al-ikhlas 10 kali, juga jangan lupa tadi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir tadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Wallahu a'lam bishawab. Silakan dari para jamaah sekalian berikan yang pertanyaan. Ya silakan. Itu baca Al-Ikhlas itu jadi setiap waktu itu setelah sholat maghrib itu 10 kali ya Pak Ustaz? Iya. Saya pikirnya satu hari 10 kali. Iya. Jadi bukan satu hari 10 kali, tetapi selepas sholat fardu yang kita kerjakan, setiap sholat fardu yang kita kerjakan dibaca Al-Ikhlasnya sebanyak 10 kali. Jadi bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diulang-ulang sampai 10 kali. Ya, selepas sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Ya Hayyul amang apa sih? Ya Hayyul amang ya ayat itu beda ya Pak Ustaz? Iya. Jadi dibacanya Al-Hayyu atau Al-Hayya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayya. Ulama kita mengatakan dibacanya Al-Hayya. Kenapa dibaca Al-Hayya? Ini ada kaitannya dengan ilmu gramatika dalam bahasa Arab. Jadi bila ada orang yang sudah mempelajari gramatika bahasa Arab, di antaranya ilmu nahwu, maka dia akan mengetahui bahwa kalimat Al-Hayya inilah sifat dari kalimat lafzul jalalah. Astaghfirullah, ya, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Jadi Al-Hayya merupakan sifat dari lafzul jalalah astaghfirullah. Jadi bukan dibaca huwal hayyu, tetapi dibaca alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Apakah menjadi salah orang yang membaca kalimat huwal hayyul qayyum pada makna? Tidak. Pada makna tidak, tetapi pada gramatika bahasa Arab menjadi salah. Jadi kalau orang yang sudah pernah belajar gramatika bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu, akan mengetahui bahwa tidak boleh dibaca Al-Hayyu, harus dibaca dengan kalimat Al-Hayya. Yang lebih tepatnya dibaca Al-Hayya. Apakah masih boleh dibaca Al-Hayyu? Masih boleh, tetapi untuk penjelasannya lebih sangat panjang pada akhirnya. Makanya ulama kita mengarahkan lebih bagusnya dibaca dengan kalimat alladzi la ilaha huwal hayyul qayyum. Jadi boleh, jangan langsung disalahkan. Boleh dibaca huwal hayyu, masih diperbolehkan.
tapi penjelasannya sangat-sangat panjang. Yang lebih simpel, lebih bagusnya dibaca wal hayyul qayyum astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kalau sedang zikir belum selesai, terus ada tamu datang tapi sebentar cuma antar undangan misalnya. Iya. Terus kita melanjutkan lagi, itu termasuk adabnya bagaimana itu, Bos? Apakah kita bukan itu dulu sebentar, ketemu dulu, itu kita lanjutkan lagi? Iya, ini yang perlu kita ketahui, yang perlu kita perhatikan bahwasanya kerjaan amaliyah ibadah kita bila ada orang lain jangan diputus. Kalau diputus kita ke orang itu maka dihukumkan dia. Kita sebagai orang yang melakukan ria. Jadi lebih bagusnya teruskan saja. Misalnya kita lagi baca zikir habis sholat fardu baru sampai la ilaha illallah wahdahu la syarika, baru 3 kali baca ada tamu, biarkan saja, biarkan terus baca, kan sebentar tidak lama ya. Atau bila ada anak kita katakan anak kita tolong sebentar temukan dia, temukan mama, bila sebentar hanya 15 menit saja, tunggu sebentar. Jadi jangan diputuskan. Kenapa demikian? Bila diputuskan kemudian kita menemui orang tadi, maka dihukumkan pada hukum agama kita berbuat ria. Ria itu apa? Ingin melihatkan amal sholat kita di hadapan orang lain. Jadi bagusnya teruskan saja amaliyah tadi, kemudian selesai baru kita temui tamu yang tadi pernah kita. Demikian Allah a'lam bishawab. Iya silakan Ibu. Di luar dari ini. Iya silakan. Ini Pak Ustaz, kita berjamaah, sholat berjamaah. Cuman saya nggak tahu kalau imamnya itu niatnya mau mengkodo atau mau menyingkat sholat. Kosor. Ya, menyingkat jamaah kosor. Nah, saya tahunya mengikuti sholat fardunya pada saat itu waktunya. Waktu zuhur, saya ngikuti waktu zuhur, niatnya berjamaah waktu zuhur. Tapi kalau imamnya, saya nggak tahu tiba-tiba dia itu mau meningkat sholatnya. Kita tahunya mengikuti. Yang saya kaget pas sudah 2 rakaat dia salam gitu. Saya bingung. Saya mau ikut salam aja apa berdiri lagi gitu. Iya. Jadi bila kita tidak mengetahui kita langsung masuk mushola, masuk masjid, kita lihat yang berjamaah, nggak mengetahui ini orang sholatnya sempurna atau kosor atau diringkas. Kita berjamaah dengan dia zuhur dari kasusnya misalnya, tahu pas 2 rakaat dia salam. Kita bagaimana tindakan selaku makmum yang menghadapi imam yang ketahuan-tahunya dia sedang kosor sholat zuhur? Maka pada hukum agama di hati kita niat berpisah dari imam, kemudian kita bangun lanjutkan 2 rakaat terakhir dengan sendiri atau munfarid. Ini kasusnya bila kita tidak mengetahuinya. Kalau kita mengetahui tidak diperbolehkan. Kita tahu ini musafir ini dari luar Jakarta misalnya. Kita tahu dia musafir. Kemudian kita tahu dia ingin kosor jamak sholat zuhur dengan asar misalnya. Kalau tahu dari awal maka tidak diperbolehkan untuk berjamaah dengan imam tadi. Tadi kasusnya tidak mengetahuinya, tidak apa-apa. Tapi pas imam salam jangan lupa kita jangan juga mengucapkan apa? Salam. Tapi sebelum kita bangun hati kita berbicara, aku niat berpisah dari imam. Pas imam salam kita langsung bangun,
sempurnakan, selesaikan 2 rakaat yang terakhir secara sendiri atau munfarid. Itulah teknis yang sesuai dengan ketentuan dari para ulama bila kasusnya kita berjamaah dengan orang yang tidak kita ketahui sedang mengqashar salatnya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Pahala berjamaahnya dapat. Pahala berjamaah tetap mendapatkan karena kita tidak mengetahuinya. Lain kasusnya bila mengetahuinya. Kalau sudah tahu ini imam pengen qashar sholat zuhur dengan asar, kita nggak boleh berjamaah dengan dia. Kenapa demikian? Karena berbeda caranya. Dia 2 rakaat zuhur, kita 4 rakaat zuhur. Maka demikian bila tidak mengetahui tidak apa-apa, tetapi tadi selesai dia imamnya salam, maka kita jangan salam. Di hati kita niat dulu, aku niat berpisah dari imam, kemudian kita bangun, sempurnakan sholat zuhur kita 2 rakaat terakhir secara sendiri atau munfarid. Demikian wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah sepuh gak puasa sholat Ramadan, itu bayar fidyah, itu yang untuk bayar uangnya sendiri atau boleh dari pengantin Ustaz? Bila ada orang yang sepuh ini diantara orang yang diperbolehkan tidak berpuasa selama Ramadan, dia masuknya udzur syar'i. Bila ada orang yang sudah sepuh tak mampu dia untuk berpuasa, maka tetapi begini biasanya kalau dari mudanya puasa dia sudah sepuh kuat puasa. Seperti itu. Saya memiliki ada beberapa kenalan, saudara, kerabat, bahkan tetangga sudah sepuh tapi masih puasa kuat. Tapi bila ada orang yang sepuh tapi sudah tidak kuat lagi puasa, bagaimana hukumnya? Apakah diperbolehkan tidak berpuasa? Ya, diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi dia ada kewajiban membayar fidyah. 1 hari ibadah puasa yang dia tinggalkan dibayar dengan 1 mud atau dengan 1 liter. Berarti kalau sebulan penuh 1 kali 30 hari yaitu 30 liter. Yang harus kita perhatikan pertama kali adalah bahwasanya beras fidyah tadi hanya diperbolehkan diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Makanya lebih bagusnya diserahkan langsung oleh kita kepada tetangga-tetangga kita yang tidak mampu, tidak punya atau fakir miskin. Berapa maksimalnya per orang? Maksimalnya per orang adalah 2 liter. Silahkan diperbolehkan per orang 2 liter, per orang 2 liter menjadi 15 orang diserahkan. Sebelum diserahkan, ini yang paling utama lagi adalah diniatkan dulu. Misalnya orang tuanya sudah tidak mampu untuk beli beras, anaknya diperbolehkan untuk memberikan beras kepada orang tuanya tadi yang tidak berpuasa selama sebulan penuh Ramadan. Jadi anaknya berikan beras di pasar atau di toko beras, sudah beli 30 liter, kemudian orang tuanya bila masih ingatannya bagus suruh dia sendiri pegang berasnya, hatinya berbicara ini beras sebanyak 30 liter sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama 30 hari. Jadi pegang berasnya, kemudian hatinya berucap, hatinya berkata, yaitu niat, ini beras sebanyak 30 liter sebagai fidyah puasa Ramadan saya selama sebulan penuh. Sudah diniatkan, baru dibagi-bagikan kepada 15 orang. 1 orang diperbolehkan diberikan 2 liter. Jadi untuk beli berasnya boleh dari duit orang tuanya bila masih mampu, bila tidak mampu maka diperbolehkan menggunakan uang dari anak-anaknya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nah, kapan fidyahnya? Kalau sudah tahu orang tua kita tidak mampu untuk puasa selama sebulan penuh, dari awal Ramadan sudah diperbolehkan.
dari awal, tapi jangan lupa tadi beras fidyah ini khusus hanya untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kita cari tetangga sekitar rumah kita yang benar-benar fakir miskin, ya kita cari. Oh iya, ada 15 orang ini. Per orang setelah sudah kali kita lihatkan atau orang tua kita lihatkan, maka bagi-bagikan maksimalnya satu orangnya adalah 2 liter. Selesai sudah. Ya. Ini maksudnya kalau dikasih sama orang yang ibadah puasa atau yang kalau dia nggak puasa pasti kecil. Jadi lebih bagusnya yang ibadah puasa, yang paling bagusnya. Kalau yang tidak puasa itu jadi agak riwah hukumnya. Bagaimana riwahnya? Kita nggak boleh langsung kasih kepada dia, kasihnya kepada walinya, kepada bapaknya, kepada kakeknya yang ahli ibadah. Misalnya ada orang yang nggak puasa, ada orang yang bukan ahli ibadah. Di kampung kita ada orang yang ahli ibadah. Mendingan mana? Mendingan berikan kepada orang yang ahli ibadah. Kenapa demikian? Lebih bagus seperti itu. Karena orang yang ahli ibadah, beras yang kita berikan akan menjadi tenaga untuk ibadah kepada Allah. Beras yang kita berikan untuk baca Quran, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, untuk duha, untuk witir, ketimbang kita berikan kepada orang yang tidak apa? Yang tidak ibadah. Demikian Allah wa'ala bisawab. Ya. Lebih bagusnya menggunakan beras saja. Lebih bagusnya. Apakah diperbolehkan menggunakan uang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa menggunakan uang. Misalnya ada orang yang pengen simpel pakai uang, silahkan, tidak apa-apa. Ya, lebih bagusnya menggunakan beras. Kenapa demikian? Karena bahan makanan pokok kita adalah beras atau nasi. Demikian Allah a'lam bishawab. Ya, silakan. Ya, jadi ketentuan hukum agama maksimalnya adalah 1 orang 2 liter maksimalnya dari beras fidyah. Lain halnya dengan beras zakat fitrah. Beras zakat fitrah 1 orang boleh menerima 1 karung, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau beras fidyah itu maksimalnya hanya 2 liter saja. Ya, kita punya beras zakat fitrah di rumah kita. Fitrah kita, fitrah anak laki kita, fitrah anak perempuan kita, fitrah suami kita, ini dikumpul-kumpul sampai 1 karung, sampai misalnya 40 liter. Kita kasih kepada 1 orang, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan. Tetapi khusus beras fidyah itu maksimalnya hanya 2 liter saja per orang. Makanya mesti dicari 15 orang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Yang fidyah itu misalnya kita puasa nih hari ini, biasanya kita kasih fidyah 1 orang. Iya. Terus besok yang lain kita nggak puasa, fidyah yang lain gitu bisa. Iya, bisa seperti itu. Misalnya hari ini kita nggak puasa karena nggak mampu, karena udur, karena sepuh. Hari ini beli beras 1 liter, kemudian pegang berasnya, hati kita berkata, ini beras 1 liter sebagai fidyah puasa saya hari ini. Langsung berikan kepada si A misalnya. Besok nggak puasa lagi, kemudian beli beras lagi. Boleh seperti itu teknisnya. Atau yang paling simpel nanti setelah 30 hari langsung 30 liter aja. Jadi nggak 1 liter kita beli kasih orang, ya. Berikan langsung 30 liter, diniatkan, kemudian langsung bagi-bagikan kepada 15 orang. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ustaz, maaf, kan kalau masalah uang kan lain-lain. Iya. Aku tuh besok nggak punya uang, Iya. gitu. Nah, baru besok lagi. Ya, akhirnya gimana orangnya? Kalau dia punya uang hari ini, silahkan dia langsung bayar fidyahnya, tidak apa-apa seperti itu. Jadi kalau dia khawatir nanti besok tidak ada uangnya, dengan beli hari langsung, ya udah tidak apa-apa. Beli hari ini, tapi jangan lupa tadi niat dulu, pegang berasnya, kemudian lihat di hati, ini beras 1 liter sebagai beras fidyah puasa Ramadan saya pada hari ini.
sudah niat langsung berikan kepada fakir atau miskin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi satu lagi. Iya. Itu tadi saya di jalan ada yang tanya, dia tuh lagi mengidam hamil gitu. Iya. Tiba-tiba dia terus kan Iya. puasa gitu. Iya. Nah, terus katanya perlu bayar fidyah atau enggak gitu. Ya, jadi kasusnya bila ada perempuan yang sedang hamil, ya kasusnya bila ada perempuan yang sedang hamil, apakah diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Iya, diperbolehkan tidak untuk berpuasa. Perempuan yang sedang hamil dan menyusui diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian, apakah ada kewajiban bayar fidyah bagi perempuan hamil dan menyusui yang tidak berpuasa? Bila mana dia tidak berpuasanya karena khawatir terhadap bayi yang sedang menyusu kepadanya, atau bila perempuan hamil, bila dia tidak berpuasa dia khawatir terhadap janin yang sedang dia kandungnya, maka pada kasus yang kedua ini adalah pada hukum agama kewajiban perempuan tadi adalah dua. Pertama, wajib untuk mengqadha puasa Ramadannya. Yang kedua, wajib untuk membayar fidyah. Jadi bila ada perempuan yang sedang hamil atau sedang menyusui anaknya, dia khawatir kalau dia puasa Ramadan nanti anak yang sedang menyusu kepadanya kenapa-napa kesehatannya, atau bayi yang sedang dikandungnya khawatir kenapa-napa, maka ibu hamil dan ibu menyusui tadi diperbolehkan pada hukum agama tidak berpuasa. Tetapi nanti ada hukum bagi ibu hamil dan ibu yang menyusui tadi adalah pertama, hukumnya wajib untuk mengqadha puasa Ramadannya. Yang kedua, wajib untuk membayar fidyahnya. Kasih Allahu a'lam bishawab. Diri sendiri kalau wajib gitu. Ya, jadi kalau khawatir hanya untuk dirinya saja, tidak khawatir terhadap bayinya yang sedang menyusui atau bayi yang sedang dia kandungnya, maka yang wajib bagi dia hanya mengqadha puasa Ramadannya saja. Tinggal itu perempuan. Ini perempuan nggak puasa Ramadan, kenapa? Oh, saya sih takut nanti bayi saya kenapa-napa. Berarti dia nanti wajibnya dua. Wajib mengqadha puasa Ramadan, juga wajib untuk membayar fidyah. Demikian Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Ini terhadap orang sakit yang sampai meninggal di cara di bulan Ramadan. Iya. Ini caranya gimana Pak dia? Apa anaknya harus mau kodok dan membayar fidyahnya atau bagaimana? Iya. Untuk mengqadha puasa Ramadannya. Ya. Jadi bila ada orang yang sakit selama Ramadan, kemudian sampai dia tidak bisa melakukan daripada ibadah puasa Ramadannya, bagaimana kasusnya yang demikian? Apakah ada kewajiban untuk mengqadhanya bagi orang yang sakit tadi? Maka pada hukum agama adalah orang yang sakit itu ada kewajiban untuk diqadhakan puasa Ramadannya. Siapa yang mengqadhakan? Lebih bagusnya kalau ada anaknya yang mengqadhakan. Jadi anaknya ada berapa? Bagi, misalnya anaknya ada 5, kan 30 hari, tinggal dibagi 5 berarti satu anak berapa? 6 hari. Nanti niatnya pada waktu melakukan qadha puasa Ramadan, aku niat qadha puasa Ramadan untuk orang tua saya. Sebutkan. Jadi pada malam hari sebelum subuh, ini anak niat di hatinya kalau sudah mulai mengqadha puasa Ramadan untuk bapaknya atau ibu yang sudah berpulang ke rahmatullah, niat di hatinya sebelum subuh, aku niat qadha puasa Ramadan untuk orang tua saya. Sebutkan namanya. Jadi
Jadi lebih bagusnya anak-anaknya yang mengkodokkan puasa Ramadan untuk orang tuanya. Jadi yang wajib hanya mengkodokkan puasa Ramadan saja, tidak wajib membayar fidyah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sudah. Ya, silakan apa Pak? Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau pas lagi sholat tarawih misalnya kita kan batal nih, kita tinggal wudhu, imam udah habis udah kelar satu kali sholat tarawih, bagaimana Ustaz? Ya, nanti tinggal kita tambahkan di rumah boleh, tapi witirnya jangan ikut dulu. Kalau sudah witirnya yang 3 rakaat jangan ikut dulu ya. Kalau kita sudah selesai baru ikut silahkan. Kalau belum selesai pas imam witir kita gak usah witir. Nah, jadi gak usah ikut. Nanti pas di rumah tadi berapa rakaat yang tertinggal? Oh 2 rakaat. 2 rakaat kerjakan, kemudian tutup dengan witir sebanyak 3 rakaat. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Jadi orang kan ada khawatir, ini gimana sholat tarawihnya ini? Gak apa-apa sebenarnya. Jadi sholat tarawihnya tidak apa-apa, tapi nanti kekurangannya boleh ditambahkan di masjid langsung atau setelah kita sampai di rumah. Bagusnya bagaimana? Bagusnya di masjid langsung. Biasanya kalau sampai rumah kita udah capek, ya. Biasanya udah rebahan, ya, udah istirahat buat nanti bangun sahur. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Tidak ada. Iya, tidak apa-apa sekali lagi. Dan sebaiknya kepada orang yang berpuasa ya. Sebaiknya kepada orang yang berpuasa memberikannya fidyah itu. Oh iya, fidyahnya. Misalnya, itu dia lansia juga, dia kan nggak puasa, terus makin miskin. Iya. Tidak beri kepada dia boleh. Boleh. Misalnya ada anak kita yang sama-sama lansia, tapi dia fakir miskin, apakah boleh? Boleh, silahkan, tidak apa-apa. Misalnya dia kasih apa ke kita lagi, boleh, tidak apa-apa. Kan suka ada orang begitu ya. Dia karena ada kewajiban dia tahu pada hukum agama. Saya ini lansia, saya ini wajib memberikan 1 hari 1 liter. Maka diberikan kepada mereka yang lansia, yang fakir miskin tadi. Nah, si lansia fakir miskin tadi ngasihnya kepada orang lain yang sama dengan dia, apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Sudah? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, nanti insyaallah halal bihalal rumah saya tanggal 3 Syawal. Karena saya karena pas Syawal insyaallah akan berangkat umroh lagi. Jadi tanggal 3 Syawalnya kalau bisa ba'da maghrib ya, ba'da maghrib sudah ada di rumah saya karena pas Syawalnya saya akan berangkat umroh kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ard. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. Allahumma kama ballagtana Rajab wa Sya'ban faballighna Ramadan. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Baca bersama-sama. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wa liwalidayya
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.